Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah budidaya ikan gurame antara menggunakan kolam plastik dan juga kolam tanah. Jadi tentunya ini semua dan masing-masing gitu ya, ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan kalau kita membudidayakan ikan gurame di kolam plastik dan juga kolam tanah? Nah, jadi bagi sahabat ternak tentunya di sini karena ada dua sistem gitu ya. Jadi bagi sahabat ternak yang tidak memiliki kolam tanah tentunya masih bisa menggunakan kolam plastik. Dan bagi sahabat yang memiliki kolam tanah ya tentunya harus memanfaatkan kolam tanah tersebut untuk membudidayakan ikan gurame. Nah, jadi seharusnya ini dua-duanya harus kita itu miliki ya teman-teman. Kenapa? Karena dua-duanya ini adalah sangat dibutuhkan bagi para peternak ikan gurame, yang mana kalau kolam plastik ini itu diperlukan untuk penebaran larva ya teman-teman. Nah, karena kalau larva ikan gurame langsung ditebar di kolam tanah, itu sangat bahaya karena banyak sekali predator seperti katak, ular, dan sebagainya. Yang mana nanti bisa menghilangkan populasi ikan gurame yang jumlahnya cukup banyak teman-teman. Tetapi kalau kita tebar larva ikan gurame menggunakan kolam plastik, nah itu tentunya itu akan terhindar dari predator seperti adanya katak dan ular. Karena katak dan ular itu tidak bisa masuk ke dalam kolam plastik. Dan tentunya itu akan menjaga dari segi populasi ya teman-teman. Makanya kalau saya tebar telur atau larva ikan gurame di kolam plastik itu populasinya selalu banyak teman-teman. Alhamdulillah, contohnya kalau kita tebar 3.000 larva ikan gurame, kalau dalam jangka 1 bulan paling itu kehilangannya paling banyak sekitar 200 ekor teman-teman. Nah, kalau kehilangan sekitar 200 ekor itu masih dibilang sangat bagus banget ya teman-teman, sangat bagus eh, dalam segi budidayanya gitu ya. Kalau hilangnya cuman 200 ekor selama 1 bulan itu sangat bagus. Tetapi kalau sahabat ternak tebar di kolam tanah dari mulai larva, biasanya itu kehilangannya sangat banyak, bisa mencapai 50% bahkan lebih teman-teman. Itu kalau kita langsung tebarnya dari mulai larva itu di kolam tanah. Tetapi untuk masalah segi pembesaran setelah 1 sentian itu lebih baik menggunakan kolam tanah teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau udah 1 sentian tentunya katak ular itu udah masih bisa memakan kalau ular ya. Tetapi karena ikannya udah agak besar dan udah bisa menghindar tentunya dari predator. Nah nanti kehilangannya juga tidak begitu banyak teman-teman. Berbeda kalau kita tebarnya dari mulai larva di kolam plastik, itu nanti kehilangannya banyak. Tetapi kalau untuk pembesaran dari mulai 1 sentian ke atas, itu lebih baik menggunakan kolam tanah. Karena tentunya dalam segi pertumbuhannya akan lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dibanding kita itu tetap menggunakan kolam plastik. Bukannya tidak bisa untuk pembesaran itu di kolam plastik, bisa-bisa saja ya teman-teman. Bahkan sampai konsumsi juga bisa teman-teman menggunakan kolam plastik. Tetapi kalau dilihat dari segi pertumbuhannya itu akan lebih cepat menggunakan kolam tanah ya teman-teman. Karena tentunya kalau di kolam tanah itu ada sistem perabukan yang mana untuk menghasilkan pakan-pakan alami seperti cacing, kutu air dan sebagainya. Nah, karena kutu air dan cacing itu memiliki protein dan lemak yang sangat tinggi, tentunya sangat bagus bagi pertumbuhan ikan gurame. Makanya di sini bagi sahabat ternak kalau tidak memiliki kolam tanah tentunya bisa menggunakan kolam plastik. Tetapi sebaiknya ya dua-duanya itu kita miliki ya teman-teman. Karena nanti kolam plastik itu untuk pembesaran dari mulai telur sampai ukuran 1 cm.
Kemudian kalau kolam tanahnya ya dari mulai 1 cm sampai ukuran sebesar mungkin, tergantung sahabat ternak itu targetnya sampai sebesar apa. Nah, jadi inilah kekurangan dan kelebihan, salah satu, kolam plastik dan juga kolam tanah gitu ya. Nah, sehingga ternyata, kekurangan dari kolam tanah itu ternyata kelebihannya ada di kolam plastik. Kelebihan, di kolam tanah ternyata ada kekurangan di kolam plastik. Jadi ini sebenarnya saling membutuhkan, antara kolam plastik dan kolam tanah itu saling membutuhkan sebenarnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya, dan jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.